Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan cara melakukan uji linearitas dengan program SPSS. Nah, secara umum ini saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan uji linearitas, bahwa uji linearitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel itu mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak, gitu ya. Nah, korelasi yang baik itu mestinya itu ada hubungan yang linear antara variabel prediktor atau independen atau variabel bebas terhadap variabel dependennya, ya, terhadap variabel terikatnya, gitu ya. Nah, uji linearitas ini merupakan salah satu uji prasyarat dalam analisis regresi, gitu ya, dalam analisis parametrik, khususnya analisis parametrik, gitu ya. Nah, misalnya di sini saya sudah punya data variabel X dan Y. Nah, di sini saya sudah mempunyai data X itu dengan nilai skor totalnya seperti ini, kemudian nilai Y seperti ini, ya. Nanti datanya ini disesuaikan dengan data penelitian teman-teman, ya. Jadi nanti menyesuaikan saja. Nah, saya perlu menunjukkan ini dasar pengambilan keputusan untuk hasil daripada uji linearitas. Nah, di sini ada dua dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama, dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai signifikansinya, ya, dengan 0,05. Kemudian, yang kedua, dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Nah, di sini teman-teman bisa baca jika nilai deviation from linearity-nya itu lebih dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Dan sebaliknya, kalau nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan, gitu ya. Sama halnya dengan nilai F-hitung. Kalau nilai F-hitung kurang dari F-tabel, maka ada hubungan. Kalau lebih dari F-tabel, maka tidak ada hubungan, gitu ya. Nah, kita masuk kembali ke data. Nah, setelah kita mempunyai dua data atau dua variabel seperti ini, kemudian selanjutnya kita lakukan praktek cara melakukan uji linearitas dengan SPSS. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means. Pilih Means, kemudian masukkan variabel X ke independen, kemudian Y ke dependen. Kemudian klik Options. Nah, ini biarkan default seperti ini, kemudian centang pada pilihan Test for Linearity. Klik Continue, lalu klik OK. Oke, ini sudah muncul outputnya. Sekarang bagian kita menginterpretasikan. Kita fokus pada tabel ANOVA-nya ini, ya. ANOVA table-nya kita lihat di sini. Yang ini, deviation from linearity-nya, ya. Kita fokus di nilai F-hitung dan nilai signifikansi. Oke, kita lihat nilai signifikansi yang diperoleh itu sebesar 0,643. F-hitung itu 0,658. Nah, sekarang kita lihat, bandingkan dengan tadi, dasar pengambilan keputusan. Kita lihat di sini, deviation from linearity signifikansinya. Kalau lebih dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kita lihat apakah lebih dari 0,05 atau tidak. Kita lihat di sini, ya, 0,643. Berarti ini kan sudah melebihi 0,05. Berarti ada hubungan yang linear antara variabel X terhadap Y, gitu ya, antara variabel X dengan variabel Y. Ada hubungan yang linear secara signifikan. Kemudian kita lihat secara atau berdasarkan F-hitung. Jika nilai F-hitung kurang dari F-tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan dependen. Kita lihat nilai F-hitungnya. Nilai F-hitungnya itu sebesar 0,658. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, manakah yang menjadi F-tabelnya? Nah, kita harus cari dulu F-tabelnya untuk membandingkan. Di sini saya sudah punya data F-tabel, ya.
data F-tabel ini itu diperolehnya dari mana? Kita lihat dari output SPSS. Nilai DF ini ya, degrees of freedom, pada bagian deviation from linearity dan within groups. Perhatikan di sini nominatornya 4, denominatornya adalah 6. Oke? Nominatornya 4 dan denominatornya adalah 6. Nah, kita lihat 4 dan 6. Nominatornya adalah 4 ini ya. Saya beri tanda merah. Kemudian denominatornya itu tadi berapa ya? 6. 6 berarti di sini. Nah, kita tarik garis lurus di sini. Oh, berarti di sini. Ketemunya di sini 4,53. Nah, berarti teman-teman dengan nilai nominator dan denominator seperti ini 4 dan 6, maka ditemukan F-tabelnya sebesar 4,53. Kita lihat hasilnya di sini itu 0,658. Berarti kan kurang dari F-tabel. F hitung kurang dari F-tabel. Kalau kurang dari F-tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan. Oke? Antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel terikatnya. Berarti itu ya, kesimpulannya bahwa ini antara X dan Y itu terjadi hubungan yang linear. Ya, terjadi hubungan yang linear secara signifikan. Ya, teman-teman. Oke. Jadi sudah bisa dipahami ya bahwa kita untuk menguji linearitas itu kita fokusnya di ANOVA table-nya atau tabel ANOVA-nya pada bagian F hitung dan signifikansinya serta yang ini nilai DF-nya within groups dan deviation from linearity-nya. Oke, teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jikalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti teman-teman berkomentar saja ya pada video ini. Saya kira itu, sekian dan terima kasih.